Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Serigala itu kemudian berlarian lintang pukang, meninggalkan kawan-kawan mereka yang binasa. Namun sesaat kemudian, Pinaka terkejut oleh sebuah sapaan, dan tidak diketahui dari mana asalnya, di belakangnya telah berdiri 3 orang lelaki. Mengapa kau melawan? Bukankah mestinya kau tidak perlu melawan? Keparat! Tua bangka tidak tahu diri. Mestinya kau mati ditelan dan dicabik-cabik oleh serigala itu. Bukankah kau memilih mati daripada kau menjadi pembunuh anakmu? Keparat! Kalian berdebat semuanya! Nyai, lihatlah muridku. Nasibmu dan nasibnya sama. Harusnya kalian memang bersatu. Bersetan denganmu. Aku tidak sudi. Aku senang. Andai kata kau menjadi istri muridku. Kalian berdua merupakan pasangan yang serasi. Di telapak tangan kiri kalian berdua terdapat sebuah raja yang gegirisi. Apalagi yang kurang? Kau yang kurang waras. Kalian semuanya kurang waras. Ayo, majulah. Majulah kalian. Jika semula aku selalu menghindar dari kalian lagi, sekarang tidak lagi. Anak lelakiku telah berada di tempat yang aman. Dan aku tidak akan tinggal diam menghadapi orang-orang yang akan membahayakan anakku. Maju, aku bunuh kau. Ya, perempuan yang tidak mampu menghindari kutukan Raja Trinetra itu telah bulat tekadnya untuk menghadapi 3 orang yang memburu mengejar-ngejar anaknya itu hingga titik darah yang penghabisan. Aku hidup, akan tetapi akan menjadi sumber bahaya bagi anakku. Maka lebih baik aku mati. Aku rela mati. Akan tetapi kematianku tidak boleh sia-sia. Aku harus bisa membunuhnya. Pinaka Swasti Ratu telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di dalam hatinya telah bulat tekad untuk berusaha membunuh pemuda yang dilihatnya memiliki raja seperti yang ada di tangan kirinya itu pada serangan yang pertama. Sebenarnya lah, pemuda yang berpandangan mata dingin dan pendiam itu adalah Damar Taun bersama gurunya, Sang Resi Bawani, serta seorang sakti dari tanah Pasundan, Bandar Maung. Hiya! Hiya! Mengapa kau bermaksud bertindak curang kepadaku? Aku tidak berhasil. Kau curang. Orang semacam kau tidak ada harganya untuk dinilai dengan sikap jantan. Jangan menolak. Akan aku bunuh kau. Bagaimana aku harus menyerahkan nyawaku begitu saja kepadamu? Hei perempuan, sebaiknya kau tidak ingkar atas apa yang sedang kau hadapi. Kau boleh terpengaruh oleh kutukan yang hinggap di tubuhmu. Akan tetapi aku tidak sudi. Aku tidak mau. Lebih baik aku mati. Di mana bayi itu? Kau pikir aku akan mau menjawab pertanyaan konyol itu? Sebaiknya kau jangan mengelak dari takdirmu. Meski kau berusaha, bahkan dengan menggugat keadilan dewa sekalipun, kau tidak akan pernah berhasil. Takdir? Takdir apa? Kutukan apa? Semuanya itu salah alamat. Aku ibu bayi itu. Aku yang melahirkannya. Tindakan bodoh jika Durga para bandari yang mencoba lahir kembali itu bermaksud menggunakan aku sebagai alatnya. Persetan! Nyai, sebaiknya katakan saja di mana bayimu itu. Heh, lebih baik kau tutup saja mulutmu itu, kakek tua. Aku tidak senang dengan baunya. Kata-katamu nyelekit, Nyai. Aku bisa bertindak kasar jika aku mau. Kalian hanya berbicara saja.
Ayo, jika kalian memang bermaksud untuk membunuhku, bunuh saja. Lihat telapak tangan kirimu, Nyai. Lihat raja di tanganmu itu sebaik-baiknya. Lihatlah, maka Nyai akan menyadari di mana seharusnya Nyai berdiri. Persetan dengan raja setan ini. Kau pikir aku bangga karena memilikinya? Aku akan membesetnya. Jika perlu, aku akan memotong lengan ini untuk membuangnya. Kau pikir raja itu akan lenyap meski kau potong lenganmu, Nyai? Tidak, Nyai. Nyai tidak akan bisa melepaskan diri meski Nyai telah membuang raja di tanganmu itu. Jiwa dari raja itu telah menyatu di sekujur tubuhmu, mengalir lewat darahmu, Nyai. Kalau kau tidak percaya, potong saja tanganmu. Nanti kalau ternyata apa yang aku katakan itu salah, kau boleh membelah dadaku. Kemarilah, Kiai. Aku akan membelah dadamu. Aku akan memakan jantungmu. Wah, mengerikan sekali. Guru, aku tidak suka dengan pembicaraan yang panjang lebar. Aku ingin menangkap orang itu hidup-hidup. Matanya liar memandang 3 orang lelaki yang berada di depannya, yang bergerak mengepungnya rapat-rapat. Pinaka menggerakkan kedua tangannya silang menyilang. Mari, kita lumpuhkan dia. Rasakan. Serangan mengalir bagaikan banjir bandang. Pinaka mengamuk bagaikan harimau kehilangan anaknya. Tetapi ketiga lawannya terus menyerangnya bagaikan aliran air bah yang tiada habis-habisnya. Adalah sesuatu yang aneh luar biasa yang dialami oleh Pinaka. Tetapi Pinaka sendiri tidak menyadari apa yang sebenarnya tengah terjadi. Pengaruh raja di tangan kirinya mulai bekerja, menyebabkan dia menjadi orang yang kalap, bahkan sempurna kehilangan kesadarannya. Tidak ingat lagi apa sebenarnya tujuan pertempuran itu. Waktu terus bergerak, pertempuran yang terjadi suaranya gemeresak mengaduk hutan yang tidak jauh dari lembah itu, mengagetkan penghuninya. Hantaman tangan berkekuatan raga bajra di tangan Pinaka menimpa pohon menimbulkan suara gemuruh. Berbagai ajian dipergunakan oleh Pinaka, meski ia menggunakan pula aji Kakang Kawah Adiari-ari, tetapi ketika lawannya mampu mementahkan ilmu itu, hingga kemudian ketika tengah malam lewat. Sekaranglah saatnya. Sebuah sentuhan yang keras dari tangan Damar Taun mampu menggerayangi simpul-simpul syaraf di sekujur tubuh Pinaka Swasti Ratu, membuatnya terhuyung-huyung. Iblis! Hayo, bunuh aku! Maaf, Nyai. Jika kami hanya berkeinginan untuk melumpuhkanmu, karena kau memiliki raja di telapak tangan kirimu. Lihat telapak tangan kirimu, Nyai. Lihatlah, dan cobalah untuk meresapi apa makna terkandung di telapak tanganmu itu. Siapa kalian? Kami? Siapa kalian? Siapa pula? Siapa aku? Pertanyaan aneh itu membuat Resi Bawani dan Bandar Maung saling pandang. Mereka sibuk bertanya-tanya dalam hati. Tetapi sesaat kemudian, Resi Bawani mengangguk-anggukan kepala. Apa yang kau rasakan, Nyai? Siapa kalian? Siapa? Kami. Itu bukan soal penting. Akan tetapi yang penting adalah Nyai sendiri. Bagaimana, Nyai? Apakah Nyai lupa siapa diri Nyai sendiri? Siapa aku? Namamu Nyai Carang. Nyai Carang? Iya. Carang. Carang? Namaku Carang? Benar, Nyai. Namamu Carang. Aneh. Kenapa dengan aku? Mengapa kita bertempur? Karena kau berusaha melarikan diri dari suamimu. Aku berusaha melarikan diri dari suamiku.
Siapa suamiku? Lihat telapak tangan kirimu, Nyai. Apa ini? Itu pertanda perkawinanmu. Kau memilikinya, dan orang lain yang juga memilikinya adalah suamimu. Damartaun, tunjukkan tangan kirimu. Nah, kau lihatlah itu, Nyai. Pinaka Swasti Ratu yang berada dalam keadaan lumpuh memandang Damartaun dengan tatapan aneh. Dia memperhatikan dengan seksama telapak tangan kirinya yang masih berdarah, kemudian menoleh kepada Damartaun. Pinaka melirik telapak tangan kirinya. Kebingungannya semakin menjadi. Namun sementara itu, di luar pengetahuan siapapun, tiba-tiba ada bayangan putih yang berkelebat sangat cepat. Ah, kurang ajar. Berhenti! Bagaikan genderuwo yang muncul begitu saja, seolah tidak diketahui dari mana asalnya. Bayangan putih itu melesat amat cepat, menyambar tubuh Pinaka dan membawanya terbang di antara pepohonan. Bagaikan berlomba lari, Pandar Maung, Resi Bawani serta Damartaun melesat menyusulnya. Kurang ajar. Gerakan orang itu cepat sekali. Kau tahu siapa dia, Dirsi? Tidak, Kakang. Larinya cepat. Gambaran bahwa orang itu memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi pula. Itulah Kakang Pandar Maung. Selama ini kau bagaikan katak di dalam tempurung. Yang kau ketahui hanyalah seputar tempurungmu itu sendiri. Ketika kemudian kau keluar, kau terkejut melihat dunia ternyata sedemikian luasnya. Jangan mengecilkan Pandar Maung, Dirsi. Aku mengatakan apa yang aku lihat. Damartaun, Bagaimana, Guru? perempuan itu telah kehilangan jati dirinya. Tidak ada gunanya kita mencarinya. Meski perempuan itu berusaha melawan kekuatan raja itu. Akan tetapi aku yakin, takdir tidak akan bisa dihindarinya. Ada yang lebih penting dari sekedar perempuan itu, Damartaun, yaitu bayi itu. Benar, Guru. Kita tinggalkan tempat ini. Kita lacak kemana perginya bocah Badrawati yang membawa bayi itu. Ayo. Siapa kau? Kau sendiri siapa? Namaku... Mungkin namaku Carang. Bukan, itu bukan namamu. Kau mengetahui siapa aku? Iya, siapa kau dan apa yang sedang kau alami? Kau lihat telapak tangan kananku ini? Perhatikan dengan seksama. Aku juga memiliki guratan-guratan di telapak tangan kiriku ini. Raja yang kita miliki berbeda. Kau memiliki raja berwujud tatapan mata. Aku memiliki raja yang lain, Kalat Cakra. Raja yang kau miliki berada di telapak tangan kirimu, sedang yang aku punya berada di telapak tangan kanan. Apa artinya? Artinya, dengan raja yang berbeda ini, aku sudah mempunyai alasan yang kuat untuk membunuhmu. Kenapa? Karena dengan raja seperti itu, kau telah menjadi abdi dari setan. Mengapa? Apa artinya? Tunggulah di sini. Aku akan mengundang orang untuk datang kemari. Orang itu mampu menceritakan apa yang terjadi. Ingat, katakan kepadanya, namaku Pacar Keling. Tunggu! Tubuhku mulai tak bertenaga. Siapa aku ini? Ada yang mengatakan aku adalah Nyai Carang. Tetapi... Paman, ada apa, Mas? Paman mendengar sesuatu. Apa? Perhatikan, Paman. Aku tidak mendengar sesuatu, anak Mas. Jika demikian, isyarat aneh ini tentu ditujukan kepadaku. Isyarat? Iya, aku bisa merasakan, Paman. Seperti menggerayangi simbol-simbol saraf. Seperti apa, anak Mas? Seperti yang pernah dilakukan Badrawati. Mari, Paman. Mungkin Badrawati bermaksud bertemu denganku. Mari, anak Mas. Nampaknya bukan Badrawati, Paman. Jika Badrawati, ia tentu tidak melakukan hal ini. Ia tidak perlu bermain kucing-kucingan. Jadi? Ya, sumber getaran aneh ini aku rasakan dari arah sana, Paman. Lihat, itu dia. Ada orang berlari ke sana. Sial, cepat sekali orang itu berlari. Kita kehilangan jejak.
Nampaknya ia masih berada di sekitar tempat ini. Orang berpakaian serba putih itu tentu masih bersembunyi. Mungkinkah orang itu Ken Arok? Ken Arok? Iya. Ketika Ken Arok mengobrak-ngabrik baik Tumapel maupun Kediri sebagai seorang perampok, ia menggunakan sebuah ciri yang mudah dikenal, jubah putih. Apa maksudnya ia mengajak bermain petak umpet seperti ini? Tunggu. Aku mendengar desah nafas dari arah sana. Bahkan seperti orang yang mengeluh. Perempuan. Pinaka! Pinaka! Kameswara? Jagat Dewa Batara. Pinaka. Apa yang terjadi padamu? Mana Parameswara? Mana anakku? Mana Parameswara? Mana? Cepat jawab, mana anakku? Kameswara. Bagaimana? Bunuh aku, Kameswara. Bunuhlah aku. Apa maksudmu? Lihat Kameswara. Lihat tanganku. Lihat Kameswara. Mengapa harus aku, Kameswara? Apa salahku? Apa yang kau lakukan kepada anakmu sendiri? Cepat jawab. Apa yang telah kau lakukan kepada anakmu? Anak Mas, tenanglah. Tenang, anak Mas. Nyai, cobalah tenangkan perasaanmu. Ceritakan dengan hati yang tenang. Apa yang terjadi? Di mana anakmu? Badrawati, Bapak. Badrawati yang membawa bayimu? Ya. Mengapa Badrawati membawanya? Ia memaksa memisahkannya dariku, Paman. Aku tidak bisa menolaknya. Syukurlah, Nyai. Jika itu yang telah terjadi, Badrawati telah bertindak benar. Badrawati terpaksa harus memisahkan Nyai dari Parameswara. Karena Nyai sendiri merupakan sumber bahaya baginya. Aku tidak sadar, Paman. Aku hampir saja membunuh anakku. Apa salahku, Paman Bresima? Mengapa di tangan kiriku terdapat Raja Keparat seperti ini? Lihat, Paman. Aku telah berusaha membesetnya. Tetapi ia tetap menempel di telapak tanganku. Kameswara, daripada aku akan menjadi bayangan bahaya bagi anak lelakiku sendiri. Bunuh aku, Kameswara. Kau harus mau melakukannya. Kameswara memandang nanar ke arah telapak tangan Pinaka. Diperhatikannya wujud telapak tangan itu dengan seksama. Tangan itu telah terkelupas mengerikan, bahkan sebagian tulang yang putih nampak. Tetapi Raja aneh itu tetap melekat erat pada bagian daging. Tidak tahu bagaimana awalnya, Kameswara merasa hatinya sangat teraduk, dan kemudian air matanya pun bergulir. Kameswara tidak mampu membendung rasa sedihnya. Pinaka terlepas dari belenggu Keparat itu. Bagaimana, Paman? Paman akan mencoba, anak Mas. Menunjukkan peluang-peluang yang mungkin bisa dipergunakan agar Nyai Pinaka bisa lepas dari beban yang tengah dihadapinya. Nyai, bagaimanakah keadaan Nyai sekarang? Tenangkan diri Nyai. Lalu ceritakan bagaimana pengaruh raja itu bekerja pada diri Nyai. Cobalah kau tenang, Pinaka. Dan jawab apa yang ditanyakan oleh Paman Bresima itu. Mungkin dari jawaban-jawabanmu itu bisa didapatkan peluang untuk mengatasinya. Katakanlah. Masih tetap bercokol di sini. Tidak ada gunanya, Nyai. Raja itu bukan hanya berada di telapak tangan Nyai, akan tetapi telah menyatu di seluruh tubuh Nyai. Meski tangan itu dipotong, tidak ada gunanya, Nyai. Bagaimana awalnya raja itu telah berada di telapak tanganmu, Pinaka? Mula-mula, aku merasakan ada yang janggal di dalam dadaku. Lalu aku berusaha menguasainya.
Tetapi rasa tidak senang kepada Parameswara itu semakin lama semakin tidak terkendali. Aku terkejut sekali ketika di telapak tangan kiriku tiba-tiba telah terdapat raja ini. Untung ada Badrawati. Ia muncul ketika aku nyaris membunuh Parameswara. Aku hampir membunuhnya, Kameswara. Lalu? Godaan-godaan setan keparat itu kulawan sekuat-kuatnya. Namun pengaruhnya semakin menjadi-jadi di saat bulan semakin tinggi. Bulan, anak mas. Aku memang telah memperhitungkan bahwa kekuatan bulan adalah sarana yang mudah dipergunakan oleh kekuatan hitam. Dengan demikian, kekuatan kutukan atau raja itu akan semakin menjadi di saat bulan menampak, apalagi jika purnama. Namun demikian, pengaruh dari raja itu tidak hanya bertumpu pada bulan. Cahaya bulan sekedar menandai saat yang tepat bagi raja itu untuk bekerja. Tetapi, tetap sewaktu-waktu raja itu bekerja. Benar begitu, Pinaka? Iya. Ada orang berpakaian serba putih yang memancing kami berdua. Siapa orang itu? Ia mengaku bernama Pacar Keling. Ia juga memiliki kala cakra. Raja Kala Cakra. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dalam usahanya melindungi Parameswara? Serta apa pula yang akan dilakukan oleh Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.